Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman perjuangan mendapatkan NIP. Jadi, bagi yang berminat jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai materi pokok pengadaan barang dan jasa nih teman-teman. Jadi untuk jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Nah, berdasarkan kisi-kisi dari Permenpan RB tahun 2020 nih teman-teman. Jadi bagi yang berminat nonton terus ya. Nah teman-teman, pada tahun 2020 Permenpan RB mengeluarkan kisi-kisi materi pokok untuk materi SKB nih teman-teman. Jadi Permenpan RB mengeluarkan kisi-kisi untuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa juga nih teman-teman. Jadi di sini saya akan membacakan nih teman-teman kisi-kisinya seperti apa. Nah, yang pertama adalah tujuan, prinsip, etika kebijakan, perilaku kelembagaan, dan SDM pengadaan barang jasa pemerintah nih teman-teman. Jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa, spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja nih teman-teman, perkiraan harga, strategi pengadaan dan organisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah review terhadap dokumen persiapan tahapan pemilihan penyediaan, penyusunan daftar penyedia, dan negosiasi pengadaan barang atau jasa pemerintah nih teman-teman. Kemudian yang keempat adalah persiapan pelaksanaan pengendalian kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah nih teman-teman. Kemudian yang kelima adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara swakelola nih teman-teman. Jadi itu dia tadi teman-teman materi-materi atau kisi-kisi yang perlu teman-teman pelajari. Jadi teman-teman harus paham bagaimana sih kerja teman-teman nantinya di pengadaan barang atau jasa nih teman-teman. Jadi teman-teman di pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini teman-teman harus mampu untuk merencanakan. Jadi teman-teman merencanakan nih pengadaan barangnya apa-apa saja. Kemudian teman-teman melakukan pelaksanaan pengadaan nih dengan cara pengadaan kontrak kah, pengadaan langsung kah, atau dilelang. Pokoknya intinya ada hal-hal yang seperti itu nih teman-teman. Kemudian teman-teman bagaimana cara mengawasi apabila barang milik negara ini sudah ada, bagaimana cara pemeliharaannya, bagaimana cara supaya BMN ini tetap awet, bagaimana pemusnahannya. Teman-teman harus paham juga tentang itu semua. Jadi Indra sudah mencari nih peraturan-peraturan yang teman-teman perlu pahami, yang teman-teman perlu pelajari. Jadi Indra akan bacakan atau Indra ingin berbagi kepada teman-teman peraturan apa saja kah itu. Oke? Nah, untuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa, teman-teman harus pelajari atau pahami tentang jabatannya nih teman-teman. Yaitu yang pertama Permenpan RB nomor 77 tahun 2012 tentang jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang atau jasa dan angka kreditnya nih teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu Permenpan RB nomor 29 tahun 2020. Ini adalah Permenpan peraturan terbaru untuk jabatan fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat atau baca apakah peraturan ini sudah berlaku apa belum. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu adalah peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan nih teman-teman. Penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
Kemudian nih teman-teman, PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara nih teman-teman, atau barang milik negara atau daerah. Kemudian selanjutnya yaitu Permen Keuangan RI nomor 181 PMK 06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara. Kemudian selanjutnya yaitu Permen Keuangan RI nomor 87 nih teman-teman, PMK 06/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan RI nomor 246 PMK 06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara. Jadi teman-teman harus paham nih tentang barang milik negara. Kemudian selanjutnya adalah Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah nih teman-teman. Kemudian selanjutnya ini adalah peraturan yang terakhir yang saya dapat, yaitu peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman swakelola. Kan tadi ada kisi-kisi nih teman-teman yang teman-teman harus tahu tentang swakelola. Pedoman swakelola ada terbarunya juga nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola. Jadi teman-teman harus paham tentang itu. Nah, kalau untuk download nih teman-teman, untuk download peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, teman-teman bisa mendownload di jdih.lkpp.go.id/regulasi nih teman-teman. Teman-teman cari saja itu, klik saja itu, teman-teman bisa lihat semua peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, di situ teman-teman harus pahami. Nah, selain itu teman-teman juga perlu nih untuk paham mengenai peraturan tentang ASN. Jadi kemungkinan di pemahaman umum itu tentang ASN itu 30%. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsionalnya atau jabatan tentang instansinya itu 70%. Jadi teman-teman juga harus paham tentang ASN itu apa, manajemen ASN, disiplin ASN, dan cuti PNS. Jadi teman-teman pelajari itu juga ya, pahami juga itu, oke? Nah teman-teman, itu tadi peraturan-peraturan yang perlu teman-teman pelajari, yang perlu teman-teman baca. Jadi teman-teman perlu untuk benar-benar belajar, benar-benar mengetahui peraturan-peraturan tersebut. Jadi jangan patah semangat teman-teman, jangan karena banyak peraturan yang teman-teman harus baca jadi teman-teman aduh malas, aduh ini, aduh itu. Jangan teman-teman, teman-teman harus tetap semangat terus, setidaknya belajar setiap hari lah teman-teman, 1 jam ke 2 jam yang jelasnya belajar teman-teman. Teman-teman juga harus banyak belajar menjawab soal-soal. Jadi teman-teman bisa belajar dengan menjawab soal-soal tersebut. Oke? Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi mencari materi pokok untuk pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Jadi semangat terus ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.